Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis materi dari mata kuliah Manajemen Kehumasan dengan judul materinya yaitu Kode Etik dan Sumber Nilai Public Relation atau Humas. Kode etik pada prinsipnya kalau kita ambil dari KBBI atau beberapa pendapat dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa kode etik itu adalah tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik. Setiap profesi itu pasti ada aturan yang menjadi tuntunan profesionalnya. Kode etik ini berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja, prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang. Itu juga berlaku bagi profesional sejauh mereka itu adalah manusia. Lebih jauh, kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab. Satu prinsip bagi kaum profesional, bahkan sedemikian pula seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu merupakan satu statement atau satu treatment yang jelas aturan main yang secara sadar atau tidak sadar, secara suka atau tidak suka, itu pasti akan diikuti karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, orang yang profesional itu sudah akan dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Jadi tanpa diajarkan, kalau Anda atau kita adalah seorang yang profesional, yang mengaku sebagai profesional, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan profesi yang kita embani. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang mengatur kode etik itu banyak sekali. Misalnya saja adalah prinsip keadilan. Bahwa prinsip ini merupakan menuntut orang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu, hak dan kepentingan dari pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip otonomi. Ini merupakan prinsip yang lebih dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mereka berikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Prinsip berikutnya adalah prinsip integral atau integritas moral. Ini lebih mendalam lagi faktor dari prinsipnya, karena prinsip ini berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi terlihat jelas bahwa orang-orang profesional adalah orang-orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui. Karena itu kita mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Sekarang ada kaitan antara etika dan citra. Karena bagaimanapun dalam public relation, tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga atau perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas atau public relation memahami etika atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas, pejabat public relation. Kenapa? Karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau lembaga ataupun perusahaan. Dan itu semua ada di tangan public relation. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral itu seharusnya sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama. Sejak humas atau public relation ini dikonseptualisasikan seperti di Ikatan Dokter Indonesia, yang secara internasional public relation dan kehumasan ini ada di IPRA, International Public Relation Association. IPRA inilah yang menurunkan kode etik atau etika moral
terhadap kinerja dan aktivitas ke-PR-an secara internasional yang berlaku di dunia manapun. Ini menjadi kode etik yang mau tidak mau dilakukan atau ditaati oleh para praktisi public relation atau humas yang ada di lembaga atau perusahaan manapun. Kode etik yang ditetapkan oleh IPRA tadi, profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional, itu merupakan kode etik perilaku dari Humas Internasional diterima dalam konvensinya sekitar bulan Mei tahun 1961. Ada beberapa ikhtisar kode etik yang muncul, yaitu yang pertama, integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua ada perilaku kepada klien dan karyawan, yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa tujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Jadi, kita tidak menerima seorang public relation atau manajemen humas itu tidak menerima sesuatu di luar itu sebagai bahan untuk tutup mulut sehingga proses keadilan menjadi bermasalah dan kejujuran menjadi terabaikan. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan metode yang menghina klien, tidak menjaga kaitan yang sesuai dengan kondisi lapangan, kemudian menjaga kompensasi untuk pencapaian suatu hasil tertentu. Yang ketiga ada perilaku terhadap publik dan media. Ternyata ini juga diatur dalam IPRA. Bagaimana perilaku dari praktisi public relation dan kehumasan itu dalam menghadapi publik dan media. Ikhtisar dari IPRA tadi juga kaitannya yang ketiga dengan bentuk terhadap publik dan media banyak yang diatur di situ. Misalnya, bagaimana seorang praktisi public relation seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri orang lain. Hal ini tidak bisa diabaikan dan ini menjadi tanggung jawab dari praktisi public relation. Yang kedua itu tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi, karena ada kerja sama yang baik, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga media harus dijaga. Bentuknya adalah memberikan berita-berita yang terbaik, berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita yang hanya janji-janji saja yang sebenarnya palsu gitu. Sehingga ketika sebuah media menyampaikan berita itu kemudian dapat fakta yang sebenarnya berlawanan dengan kondisi itu, maka tidak hanya lembaga yang memiliki citra yang buruk perusahaan kita, tetapi lembaga media tempat kita jadikan sebagai corong untuk publicity dari pemberitaan perusahaan kita itu juga dianggap integritasnya itu juga rusak. Jadi media komunikasi antara media dengan perusahaan kita itu jadi bermasalah integritasnya. Kemudian memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang palsu. Mampu memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kemudian ada kode etik terkait dengan tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada perilaku atau aturan terhadap teman sejawat. Maksudnya di sini adalah kita sebagai public relation itu tidak boleh melukai, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Apa yang kita lukai itu tentunya reputasi profesional atau praktek anggota lain yang sejawat dengan kita, sama-sama praktisi public relation.
tidak boleh berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya, atau bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi pelaksanaan kode etik ini. Keempat, ini adalah ikhtisar dari IPRA. Intisari ini diyakini dan dipahami oleh seluruh praktisi public relation di lembaga atau perusahaan manapun, dan menjadi satu kondisi yang harus dihadapi dan ditaati. Aturan mainnya yang tidak tertulis, malah tertulis sebenarnya, tetapi dalam prakteknya mereka sudah sangat yakin untuk mereka lewati dan melaksanakannya. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Jadi seorang praktisi humas atau praktisi public relation dari sebuah perusahaan, lembaga, maupun organisasi itu seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang mungkin tidak secara umum tetapi tertulis atau tidak tertulis dan mau tidak mau harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi public relation atau humas itu bergerak dengan sendirinya atau bergerak dengan semau dia saja. Ada aturan-aturan, etika, moral yang mengatur tanpa disadari. Yang pertama terkait dengan good communicator. Good communicator for internal and external public. Jadi, praktisi public relation adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Mau tidak mau berarti dia yang menjadi mediator antara keduanya, antara perusahaan dengan publik tadi. Dan juga dia menjadi kunci untuk ke publik. Jadi corong kunci dari perusahaan kepada publik menuju ke pengambilan keputusan lembaga. Begitu juga sebaliknya, mengambil kebijakan di lembaga atau perusahaan dengan publik internal. Begitu juga dengan eksternal, dan corongnya ada pada dia sendiri itu. Dia yang mengelola, dia yang mengatur, dan dia yang tahu pimpinan. Kemudian publik eksternal dan internal kemudian duduk di satu meja research yang dilakukan. Jadi, salah satu tugas yang memilukan yang berat harus dilalui oleh seorang praktisi public relation di sebuah lembaga adalah dia selalu melakukan research demi research agar menemukan fakta dari semua level yang tadi. Misalnya, public internal dan eksternal. Jadi, public relation ini tidak pernah bisa diam, bergejolak terus, berjalan terus. Tidak ada waktu untuk istirahat bagi para praktisi PR untuk selalu memainkan seluruh panca inderanya, mendengar dan menangkap fakta yang menarik dan real yang ada di lapangan dari publik eksternal maupun internal. Mereka akan menjadi sangat peka tentang itu. Yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran. Faktor kejujuran ini yang menjadikan landasan utama apapun itu kondisinya. Apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi PR, praktisi public relation di sebuah lembaga perusahaan, itu tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Perlu diingat bahwa citra perusahaan, citra lembaga itu bukan suatu yang main-main. Memperbaiki citra yang terlalu buruk itu jauh lebih sulit daripada membangun sebuah citra itu sendiri. Butuh waktu yang panjang, yang lebih panjang, energi yang lebih besar, dan materi yang amat sangat luar biasa banyak daripada membentuk, dan sekarang hal itu sudah terbentuk. Masa akan habis, akan hilang gara-gara faktor kejujuran. Perlu diingat bahwa kejujuran, sesuatu yang kita sampaikan kalau itu tidak jujur, akan sangat gampang untuk dibuktikan melalui fakta-fakta. Fakta-fakta lapangan meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Ketika itu diketahui oleh publik atau masyarakat, maka tamatlah sudah citra yang sudah kita bangun sedemikian rupa itu tiba-tiba hancur karena fakta yang kita timbulkan itu tidak real atau tidak
sama dengan ada yang di lapangan. Dan untuk memperbaikinya itu pasti sangat sulit. Maka tidak boleh lepas, maka seorang public relation atau manajer kehumasan tidak boleh lepas dari fakta, integral, dan kejujuran ketika kita bertugas sebagai praktisi kehumasan. Yang ketiga yaitu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of responsibility. Ini untuk apa? Agar untuk perusahaan termasuk etika sehari-hari dalam komunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. Yang kelima yaitu menyampaikan informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Jadi memang informasi penting saja yang harus kita sebarkan atau kita beritahukan kepada internal maupun eksternal. Jadi memang informasi penting saja tadi yang sudah saya katakan tadi. Dan jangan semua informasi, karena kalau semua informasi kita berikan, kita ulas, kita riset satu persatu, itu bakalan membutuhkan banyak energi. Maka yang kita sharing atau yang kita publish ke internal maupun eksternal itu informasi-informasi yang dianggap penting. Nah, itu baru diinformasikan kepada anggota dan kelompok yang memiliki kepentingan, yang mempunyai kaitan dengan informasi tadi. Yang keenam yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan main terkait nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan ini. Yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus sehingga dapat mengambil sebuah keputusan, mengambil solusi, mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan-persoalan yang dihadapi antara pimpinan dan karyawan atau persoalan yang dialami oleh karyawan. Jadi ada kebijakan menguasai teknik dan cara menanggulangi kasus itu sehingga mendapat solusi yang terbaik, mengenal batas yang berdasar pada formalitas demi kegiatan adalah normalitas dalam profesinya sebagai seorang public relation atau praktisi humas. Praktisi humas suatu lembaga itu menjadi etika yang ke-8. Etika yang ke-9 yaitu penuh dedukasi. Jadi seorang public relation atau manajemen kehumasan itu harus mempunyai dedikasi yang sangat tinggi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan atau lembaganya itu sendiri, tempat dia bekerja. Memang ada aturan mainnya, memiliki dedikasi yang tinggi. Jadi kita sebagai public relations, sebagai manajemen kehumasan itu harus bisa mencari, menelaah, memilah, memutuskan bagi sebuah perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi public relation di suatu perusahaan atau lembaga. Itu pastinya diperlukan energi yang sangat banyak, pikiran yang sangat terbuka untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar mempunyai kompeten, yang benar-benar skillnya itu sangat diasah untuk memenuhi atau menduduki public relation ini. Yang ke-10 yaitu menaati kode etik. Keseluruhan kode etik yang tertulis itu apakah yang sudah dituruni oleh IPRA maupun tidak, pasti di setiap negara itu memiliki turunan kode etik yang berbeda, yang sesuai dengan kapasitas di suatu wilayah tertentu, sesuai dengan tradisi budaya yang ada di wilayahnya masing-masing. Begitu juga dengan Indonesia, ada kode etik yang namanya Kode Etik Perhumasan Indonesia. Yang jelas kita tinggal di Indonesia, jiwanya pasti itu Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan utama, diilhami dari PBB sebagai landasan internasional, dan dilandasi juga dengan Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus.
para humas Indonesia, para humas di seluruh Indonesia itu sepakat untuk mematuhi kode etik ini. Dan apabila terdapat bukti di antara mereka dalam menjalankan misi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggaran kode etik. Adapun undang-undang yang mengatur kode etik perhumasan Indonesia itu sangat banyak sekali. Tapi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas hanya 4 pasal saja. Adapun pasal pertama itu isinya mengatur soal komitmen pribadi. Anggota humas di Indonesia atau anggota humas itu harus memiliki dan menerapkan standar moral pribadi. Anggota humas itu harus memiliki standar moral dan reputasi yang tinggi untuk menjalankan profesi kehumasannya. Ikut berperan aktif dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa, menumbuhkan dan mengembangkan antar warga negara Indonesia yang serasi demi mewujudkan persatuan bangsa dan negaranya sendiri, bangsa dan negara Indonesia pastinya. Adapun pasal kedua yaitu aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Beberapa di antaranya yaitu anggota perhumas di Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan baik itu klien maupun atasan. Tidak mewakili beberapa keperluan yang berbeda atau yang bersaing. Harus menjamin kerahasiaan serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan. Tidak boleh bertindak atau mengucapkan yang cenderung merendahkan martabat klien atau pimpinan atau atasan. Harus ada keyakinan bahwa anggota perhumasan ini tidak akan menyerahkan kepada calon klien bahwa pembayaran jasa-jasa mereka harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu. Adapun pasal ketiga yaitu mengatur masyarakat dan media massa. Anggota humas harus menyelesaikan kegiatan profesinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga diri anggota masyarakat. Jadi ini harus sangat diperhatikan dan kita tidak boleh melibatkan diri dalam tindak manipulasi, baik itu manipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa. Selanjutnya itu anggota perhumasan tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau hoax dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat menodai profesi kehumasan itu sendiri. Adapun pasal keempat yaitu mengatur soal perilaku teman sejawat. Praktisi kehumasan di Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak boleh dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik dari teman sejawat atau reputasi teman sejawat itu sendiri. Reputasi tindak profesional teman sejawatnya. Jadi kita tidak boleh merusak nama baik karena itu bisa mencemarkan. Jika kita mencemarkan nama baik teman sejawat kita, maka itu juga mencemarkan diri kita sendiri. Yang kedua, ada public relation yang ada di Indonesia tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan atau pimpinan untuk menggantikan kedudukan teman sejawatnya. Yang terakhir dari pasal keempat yaitu harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia yang menjunjung tinggi mematuhi kode etik perhumasan yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini adalah kode etik di dunia, kode etik perhumasan ini diatur dalam IPRA. IPRA itu di internasional itu seluruh dunia, seluruh negara itu pasti kode etiknya berpedoman kepada IPRA. Sedangkan dari IPRA itu turunan kode etiknya itu dari ke negara-negara itu berdasarkan dengan kebudayaan dengan masing-masing wilayah itu sendiri. Apakah dia merubah ya dari IPRA itu bisa berubah sesuai dengan wilayah itu sendiri. Baiklah, hanya itu materi analisis dari saya.
Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.